Selamat siang sahabat safety di seluruh tanah air. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai standar pelayanan kesehatan kerja di perusahaan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Masih banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan seputar standar pelayanan kesehatan kerja. Apa itu klinik perusahaan, rumah sakit perusahaan, ruang P3K, bagaimana hubungannya dengan standar pelayanan kesehatan kerja. Sering kita masih kebingungan, apakah kalau klinik perusahaan sudah ada, ruang P3K juga masih harus disediakan? Bagaimana kalau rumah sakit dekat dengan perusahaan? Atau bagaimana kalau ada fasilitas kesehatan lain seperti klinik, puskesmas dekat dengan lokasi perusahaan? Apakah penyediaan klinik di tempat kerja dan ruang P3K di tempat kerja harus disediakan? Nah, bagaimana pendirian fasilitas pelayanan kesehatan? Apa standarnya? Dan siapa penanggung jawab, bagaimana waktu atau jam pelayanannya, dan lain-lain. Secara lengkap kita akan bahas pada video kali ini, tentunya berdasarkan standar regulasi yang ada di Indonesia. Standar pelayanan kesehatan kerja ini semuanya tertuang di dalam dasar hukum yang terdapat pada slide ini. Bisa Bapak Ibu mengecek satu persatu secara detail bagaimana hubungan keterkaitannya satu sama lain. Di Permenaker nomor 3 tahun 82, Pasal 3, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Ayat 2, pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 10, pelanggaran terhadap pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Setinggi-tingginya 100.000. Tindak pidana tersebut dianggap adalah tindak pidana pelanggaran. Berikutnya di pasal 3, PP nomor 88 tahun 2019, penyelenggaraan kesehatan kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, termasuk di dalamnya adalah pekerja. Penyelenggaraan kesehatan kerja wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja. Jadi tidak ada pengecualian. Semua pengusaha, pengurus tempat kerja, pemberi kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Tentunya ditujukan untuk tenaga kerja. Dan jika tidak disediakan sesuai dengan ketentuan ini, maka harus dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Nah, apa itu pelayanan kesehatan kerja? Pelayanan kesehatan kerja tentu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja. Pekerja itu ada di mana? Tentunya ada di tempat kerja, atau kita katakan di perusahaan. Selain pekerja, ada juga kemungkinan orang lain berada di tempat kerja, tentunya berhubungan dengan tempat kerja. Pelayanan kesehatan kerja itu adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan pekerja berupa penyesuaian diri, baik fisik maupun mental terhadap pekerjaan, termasuk juga melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan kesehatan pekerjaan dan lingkungan kerja, melaksanakan pengobatan, perawatan, termasuk rehabilitasi akibat pekerja menderita sakit. Apakah itu karena sakit akibat kerja atau juga sakit karena kecelakaan kerja. Kenapa disediakan pelayanan kesehatan kerja, khususnya untuk para pekerja ini? Seperti kita tahu Bapak Ibu, faktor produksi di perusahaan, di mana pekerja menanggung beban kerja fisik dan mental, ini sehubungan dengan pekerjaan yang dikerjakannya atau pekerjaan yang dilakukannya. Dan tentunya selain ini ada beban kerja tambahan yang diterima yang bersumber dari adanya potensi-potensi bahaya di tempat kerja, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi, fisiologi atau ergonomi, dan psikologis. Dari mana ini? Tentunya bersumber dari sumber-sumber bahaya di tempat kerja berupa peralatan, bahan, proses kerja, dan kondisi lingkungan kerja. Nah, kesemuanya ini tentu akan memberikan beban kerja tambahan kepada pekerja. Maka kondisi fisik, mental, dan akibat beban kerja tambahan ini sering sekali memberikan dampak bagi kesehatan pekerja, yaitu berupa penyakit, gangguan kesehatan lainnya, termasuk juga kecelakaan kerja. Nah, sistem pelayanan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 82 ini, cara penyelenggaraan dan bentuk penyelenggaraannya diatur di sana. Cara penyelenggaraannya bisa diselenggarakan sendiri oleh pengurus, bisa juga mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain, atau bisa juga
secara bersama-sama dengan pengurus dari perusahaan lain atau beberapa perusahaan bergabung menyelenggarakan satu pelayanan kesehatan kerja. Bentuk penyelenggarannya bisa berupa rumah sakit atau klinik perusahaan, jadi berada di lokasi perusahaan tentunya, atau berdekatan dengan perusahaan juga boleh, atau bisa bekerja sama dengan lembaga pelayanan kesehatan di luar perusahaan, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Nah, untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kerja ini, tentunya dibutuhkan yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan kerja. Fasilitas pelayanan kerja itu adalah alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Apa itu klinik perusahaan? Klinik perusahaan itu adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan minimal bagi para pekerja. Ini bisa diselenggarakan oleh perusahaan atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Klinik perusahaan ini berada dalam sistem kesehatan nasional dalam upaya kesehatan masyarakat pada tingkat dasar, karena pekerja itu juga termasuk adalah bagian dari masyarakat ya. Jadi kehadiran klinik perusahaan tentunya di perusahaan adalah merupakan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerja di tempat kerja atau di perusahaan. Lingkup pelayanan pada tingkat dasar ini umumnya adalah penanganan yang pertama sekali diperlukan masyarakat atau pekerja pada saat sakit atau kecelakaan. Biasanya juga berobat jalan, penyakit ringan, dan tindakan-tindakan atau upaya-upaya preventif dan promotif yang berhubungan dengan kesehatan pekerja. Kewajiban menyediakan klinik perusahaan. Dalam regulasi kita diatur, perusahaan yang memiliki tenaga kerja 1.000 orang atau lebih tanpa memperhatikan apakah dia masuk kategori risiko sedang, rendah, atau tinggi. Kalau sudah 1.000 orang tenaga kerjanya, wajib menyediakan klinik sebagai pusat pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja antara 500 sampai dengan 1.000 orang dan memiliki tingkat risiko tinggi, wajib juga menyediakan. Tapi kalau di bawah 500 orang di sini tidak diwajibkan ya. Penentuan tingkat risiko tinggi suatu perusahaan mengacu kepada standar atau peraturan perundangan yang berlaku. Sama halnya dalam kewajiban menyediakan ruang P3K bagi perusahaan, termasuk juga kewajiban dalam menerapkan SMA 3 di tempat kerja. Jadi ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tingkat risiko perusahaan. Apakah perusahaan itu masuk kategori risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Nah, jika perusahaan Anda masuk kategori risiko tinggi, dan jumlah pekerjaannya 500 sampai 1.000, diwajibkan untuk menyediakan klinik di perusahaan. Dari mana kita tahu perusahaan kita masuk kategori risiko tinggi? Tentu ada diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Ada itu tingkat risiko perusahaan berdasarkan penggunaan bahan kimia berbahaya yang diatur dalam Kepmenaker 187 tahun 99. Ada juga klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran berdasarkan kemudahan terbakarnya, yaitu diatur di dalam Kepmenaker nomor 186 tahun 99. Di situ Bapak Ibu bisa melihat apakah perusahaan Bapak Ibu masuk kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Pendirian klinik perusahaan. Kemenkes nomor 920 tahun 86 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan swasta bidang medik. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan medik dasar harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat, kabupaten kota. Lokasi klinik perusahaan berada di lingkungan atau wilayah perusahaan, mudah dicapai, terhindar dari gangguan panas, getaran bising, serta bahan berbahaya. Kedudukan klinik secara struktural adalah merupakan bagian dari perusahaan. Jadi dokter, para medis, termasuk juga staf yang terkait dengan pelayanan kesehatan kerja di klinik, itu bertanggung jawab kepada perusahaan. Secara administrasi dan fungsional, kedudukan klinik perusahaan dalam suatu wilayah berada di bawah koordinasi puskesmas. Kita tahu Bapak Ibu, puskesmas berada di setiap kecamatan. Jadi keberadaan klinik perusahaan secara fungsional dan administrasi harus melakukan koordinasi kepada puskesmas setempat. Klinik perusahaan secara administrasi bertanggung jawab kepada puskesmas. Itu diatur dalam Permenkes nomor 92 tahun 86. Di Permenaker nomor 3 tahun 82, pasal 4 ayat 2 dinyatakan, Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan keadaan.
Jadi kalau suatu perusahaan mendirikan klinik atau menyediakan klinik di perusahaan, maka bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di dalam klinik tersebut itu harus mendapat pengesahan dari direktur. Di pasal 5, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh direktur. Nanti ada surat keputusan penunjukan atau SKP sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Artinya di sini bahwa yang memimpin klinik atau pelayanan kesehatan kerja itu tidak boleh semua dokter, tetapi dokter tersebut harus memiliki SKP, surat keputusan penunjukan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. SKP-nya ini diterbitkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, setelah mendirikan klinik, maka diperlukan pengesahan. Nah, ini permohonan pengesahan klinik atau pelayanan kesehatan kerja oleh perusahaan. Ada formulir permohonan pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ditujukan kepada Dirjen, kalau di tingkat nasional, Kepala Dinas Provinsi di tingkat provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten Kota kalau di tingkat kabupaten kota, sesuai wilayah operasional perusahaan. Data-data terlampir, data perusahaan, termasuk juga pernyataan dokter penanggung jawab, termasuk salinan surat izin praktek dokternya, ada surat izin praktek, termasuk juga SKP sebagai dokter pemeriksa penanggung jawab kesehatan tenaga kerja. Baru ada tanda tangan cap perusahaan yang mengajukan pengesahan kliniknya atau pengesahan pelayanan kesehatan kerjanya. Ini data-data penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Jumlah tenaga kerjanya, tenaga medis, dokter, dokter umum, dokter dengan sertifikat hiperkes ada berapa orang, dokter spesialis juga jika mungkin ada ya. Baru dokter penanggung jawabnya memiliki SKP dokter pemeriksa, baru para medis perusahaan memiliki sertifikat hiperkes. Ini harus dilampirkan ya, berapa orang yang sudah memiliki sertifikat hiperkes, berapa orang yang belum, termasuk juga para medis dan dokter. Baru pernyataan yang poin C, pernyataan dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab klinik atau pelayanan kesehatan kerja harus ada pernyataan yang menyatakan bersedia menjadi penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja di perusahaan atau instansi dan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan kerja. Nah, berikutnya setelah seluruh data-data ini diajukan ke Disnaker, maka nanti Disnaker akan turun melakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara yang berisi pernyataan bahwa apakah usulan pelayanan kesehatan yang diajukan perusahaan telah memenuhi persyaratan atau belum. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka Disnaker akan melakukan pengesahan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dalam bentuk surat keputusan. Ini contohnya, surat keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota, Provinsi maupun Pusat ya, tergantung tingkatannya. Tembusan Dirjen Binwasnaker, tembusan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan lain-lain ya. Pelayanan kesehatan kerja harus memiliki fasilitas personil pelayanan kesehatan dan P3K, termasuk juga kelengkapan administrasi. Fasilitas-fasilitas dalam pelayanan kesehatan kerja dapat kita lihat di sini, ruang pemeriksaan, ruang tunggu, ruang P3K, termasuk juga fasilitas laboratorium kesehatan, fasilitas dan alat P3K, obat-obatan untuk tindakan darurat, termasuk peralatan medis. Sedangkan untuk personilnya ada dokter penanggung jawab, yaitu dokter yang memiliki kompetensi sebagai pemeriksa kesehatan tenaga kerja, harus dibuktikan dengan SKP, surat keputusan penunjukan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Fungsi dari pelayanan kesehatan kerja yang dipusatkan di klinik, yaitu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja, membantu perusahaan menentukan kebijakan dalam bidang kesehatan kerja, termasuk juga memelihara produktivitas kerja. Jadi klinik di sini bukan semata-mata hanya melakukan fungsi pengobatan terhadap karyawan yang mengalami sakit maupun kecelakaan, tetapi juga harus mencakup fungsi yang lebih luas, yaitu tadi promotif, preventif, termasuk juga tindakan kuratif dan rehabilitatif. Ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja. Adapun ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan regulasi kita adalah meliputi upaya kesehatan preventif untuk pencegahan penyakit, promotif untuk peningkatan kesehatan, upaya-upaya untuk peningkatan kesehatan. Kuratif adalah penanganan penyakit dan rehabilitatif itu upaya pemulihan kesehatan. Ini harus dilakukan secara
menyeluruh, dan terpadu. Nah, setelah kegiatan pelayanan kesehatan ini dilakukan di perusahaan, maka hasilnya dilaporkan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, di Snaker setempat, jenis-jenis program kegiatan pelayanan kesehatan kerja, upaya kesehatan preventif di hal-hal yang ditujukan untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan di tempat kerja. Upaya-upaya 1-12 ini bisa dilakukan. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan, melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, rikes awal, berkala, dan khusus, termasuk juga itu langkah preventif, surveillance dan analisis penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Yang kedua, upaya kesehatan promotif, berupa pembinaan kesehatan, program olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, upaya kesehatan kuratif, yaitu pengobatan dan perawatan, tindakan P3K, tindakan operatif, termasuk juga rujukan pasien. Yang terakhir, upaya kesehatan rehabilitatif, fisioterapi, termasuk juga rehabilitasi kerja. Jadi tindakan-tindakan pengobatan pasca kejadian kecelakaan untuk pemulihan korban. Waktu pelayanan yang dilaksanakan di klinik tergantung kriteria perusahaan dan dibagi dengan bentuk cara pelayanan. Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi dan perusahaan dengan tingkat risiko rendah. Untuk perusahaan tingkat risiko tinggi yang jumlah pekerjanya 200 sampai dengan 500 orang, itu cara pelayanan preventif dan promotif harus dilakukan setiap 2 bulan sekali, yaitu menyangkut pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Sedangkan untuk tindakan kuratif, rehabilitatif, dan rujukan itu diberikan selama jam kerja. Jadi sepanjang jam kerja itu tidak ada pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan rujukan. Yang kedua, untuk jumlah tenaga kerja di bawah 200 orang untuk risiko tinggi, pelayanan kuratif dan rehabilitatif diberikan selama jam kerja. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja minimal dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk perusahaan dengan kategori risiko rendah, 500 sampai dengan 1000 orang, dilakukan tindakan preventif dan promotif menyangkut pembinaan dan pengawasan kesehatan serta lingkungan kerja minimal setiap 2 bulan. Sedangkan untuk tindakan kuratif dan rehabilitatif serta rujukan diberikan selama jam kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih. Untuk perusahaan dengan tingkat risiko rendah, jumlah tenaga kerja di atas 500 orang sampai 1000, tindakan preventif promotif bisa dilihat di sini, harus dilakukan setiap 2 bulan sekali. Sedangkan tindakan kuratif rehabilitatif dan rujukan diberikan selama jam kerja dan selama ada shift untuk pekerja di atas 500 orang atau lebih. Jumlah tenaga kerja 200 sampai 500, tindakan kuratifnya itu diberikan minimal setiap 2 hari sekali. Tenaga kerja yang berjumlah sampai dengan 200 diberikan minimal setiap 3 hari sekali tindakan kuratif, rehabilitatif, dan rujukan. Sedangkan tindakan promotif dan promotifnya yang untuk 200 tenaga kerja itu diberikan setiap 6 bulan sekali, untuk 200 sampai 500 setiap 3 bulan, dan untuk yang 500 sampai 1000 setiap 2 bulan sekali. Selama hari kerja dan selama ada shift kerja. Jadi kalau misalkan 3 shift, selama 3 shift itu juga harus kliniknya harus buka. Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari. Jadi setiap hari juga dokter harus ada. Pelayanan oleh para medis, perawat dapat dilakukan untuk shift kerja yang kedua dan seterusnya. Jadi kewajiban dokter hanya di shift pertama. Jadi shift pertama wajib dilakukan oleh seorang dokter, ya, yang menyandang predikat sebagai dokter perusahaan. Pelayanan kesehatan rujukan dilakukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila kondisi korban atau kondisi tenaga kerja tidak mampu lagi ditangani di klinik perusahaan. Nah, pelayanan kesehatan kerja yang dilakukan kerjasama dengan pihak luar perusahaan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar perusahaan harus meliputi secara komprehensif upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, kecuali tindakan P3K dilaksanakan di unit atau lembaga pelayanan kesehatan di luar perusahaan.
Kalau P3K boleh dilakukan sendiri di dalam perusahaan, karena tindakan P3K ini juga wajib disediakan oleh perusahaan di tempat kerja sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundangan. Tindakan P3K dilaksanakan di dalam perusahaan oleh tenaga medis dan tenaga kerja yang telah terlatih menjadi petugas P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif dilaksanakan di dalam perusahaan, tapi oleh lembaga pelayanan kesehatan kerja yang berada di luar perusahaan tadi. Cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan tingkat risiko perusahaan, seperti ditunjukkan di dalam tabel ini. Jadi, tingkat risiko perusahaan di sini dibagi dua, ada perusahaan risiko tinggi, ada perusahaan dengan risiko rendah. Untuk risiko tinggi, jumlah tenaga kerja 200-500 orang, tindakan cara pelayanan preventif dan promotifnya dilakukan itu setiap 2 bulan sekali. Sedangkan yang di bawah 200 orang setiap 3 bulan sekali. Sedangkan tindakan kuratif, rehabilitatif, dan rujukan itu diberikan selama jam kerja. Sedangkan cara pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan rujukan itu diberikan selama jam kerja. Termasuk kalau ada shift. Untuk kategori perusahaan risiko tinggi, ya 200-500 orang dan di bawah 200 orang. Nah, untuk perusahaan dengan kategori tingkat risiko rendah itu dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu perusahaan yang pekerjanya di atas 500-1000, 200-500, dan sampai dengan 200 orang. Tindakan preventif promotifnya itu untuk di atas 500 sampai dengan 1000 itu setiap 2 bulan sekali. Sedangkan yang 200-500 setiap 3 bulan, sedangkan yang 200 setiap 6 bulan. Sedangkan tindakan kuratif, rehabilitatif, dan rujukan diberikan selama jam kerja dan selama ada shift kerja dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih. Sedangkan yang 200-500 orang itu diberikan minimal setiap 2 hari sekali, dan jumlah tenaga kerja sampai dengan 200 orang itu diberikan minimal setiap 3 hari sekali. Penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan kerja harus memberikan laporan kepada pengurus. Jadi penanggung jawabnya ini katakanlah dokter, penanggung jawab klinik perusahaan, harus memberikan laporan kepada pengurus secara berkala. Cara berkalanya itu tergantung kebijakan internal, boleh per bulan atau per 3 bulan ya. Nah, setelah itu pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja kepada direktur. Direktur di sini maksudnya adalah direktur PNK 3 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, atau boleh juga kepada disnaker setempat ya. Setelah pengurus menerima laporan dari penanggung jawab klinik perusahaan atau penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja di perusahaan, maka pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala per 3 bulan kepada disnaker. Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 82 ini di pasal 2 dikatakan bahwa pelayanan kesehatan kerja itu harus diberikan secara komprehensif, meliputi tindakan atau upaya-upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang meliputi unsur-unsur. Yang pertama di sini ada rikes sebelum kerja berkala dan khusus. Ada P3K, pencegahan pengobatan terhadap penyakit umum, termasuk juga penyakit akibat kerja. Penyakit-penyakit umum ini adalah penyakit yang bukan disebabkan karena pekerjaan. Membantu usaha rehabilitasi karena kecelakaan, termasuk juga rehabilitasi karena penyakit akibat kerja. Memberikan nasihat perencanaan terkait dengan APD, pembuatan tempat kerja, termasuk juga masalah penyelenggaraan gizi dan makanan di tempat kerja. Pendidikan kesehatan pekerja, termasuk pembinaan dalam hal penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja, lingkungan kerja, saniter, dan lain-lain. Ini semuanya upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan tindakan-tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyangkut pelayanan kesehatan tenaga kerja. Kegiatan ini harus dilakukan secara konsisten dan komprehensif oleh perusahaan, serta hasil penyelenggaraannya itu dilaporkan secara berkala kepada pengurus. Tentunya penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan kerja, penyelenggara pelaksana pelayanan kesehatan kerja, atau katakanlah penanggung jawab klinik, harus melakukan kegiatan ini secara komprehensif. Nah, pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan kerja.
Laporan kegiatan pelayanan kesehatan kerja ini ditujukan bagi setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan pelayanan kesehatan kerja. Apakah itu pelayanan kesehatan kerjanya dilakukan sendiri, dilakukan kerjasama dengan pihak lain, atau dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa perusahaan, wajib melakukan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan kerja. Laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ini dilakukan setiap triwulan atau setiap 3 bulan. Laporan kegiatan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja juga dilakukan. Nah, ini formulirnya Bapak Ibu bisa dilihat di lampiran SK Dirjen. Ada kop surat perusahaan, laporan penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan kerja bulan ini sampai dengan bulan ini. Misalkan bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya, tahun berapa. Baru data-data perusahaan kepada yang terhormat Dinas Tenaga Kerja. Jadi bisa kabupaten kota, provinsi maupun pusat, tergantung di mana pusat pelayanan kesehatan tersebut berada. Di laporan ini dilampirkan tentunya ada lampiran 1, data penyakit yang diderita oleh tenaga kerja yang berkunjung ke klinik ya. Baru lampiran 2, data kecelakaan kerja, dan lampiran 3, data kegiatan kesehatan kerja lainnya, yaitu tindakan promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif, termasuk rujukan ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Lampiran 1, ini data penyakit yang diderita oleh tenaga kerja yang berkunjung ke pelayanan kesehatan kerja maupun hasil dari pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Jadi jenis penyakit, jumlah kasus, lama, baru, jumlah, baru keterangan. Ini diisi secara real apa yang terjadi di perusahaan menyangkut pekerja. Ini dilampirkan dalam laporan pelayanan kesehatan kerja dan dilaporkan setiap 3 bulan. Di lampiran 2, ini data kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tentunya ditangani dulu di pelayanan kesehatan kerja di perusahaan. Baru lampiran 3, data kegiatan kesehatan kerja lainnya. Ini kegiatan pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus, termasuk juga penyediaan APD, monitoring biologis, pengukuran dan pengujian lingkungan kerja, pelaksanaan P3K, termasuk juga penyelenggaraan makanan di tempat kerja, kegiatan penyuluhan, promosi kesehatan kerja, dan lain-lainnya, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan ditandatangani juga oleh penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja. Fungsi dan manfaat pelaporan pelayanan kesehatan kerja. Bagi perusahaan, data laporan pelayanan kesehatan kerja menjadi masukan yang sangat berharga untuk mengevaluasi upaya dan program kesehatan secara internal. Maka pimpinan pelayanan kesehatan kerja wajib memberikan laporan secara rutin kepada pimpinan perusahaan. Nah, bagi pemerintah, data dari laporan pelayanan kesehatan kerja ini akan menjadi masukan membuat kebijakan nasional dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, umumnya menyangkut kesehatan pekerja. Nah, tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yaitu dilakukan monitoring, analisa, dan evaluasi data kesehatan kerja dengan cara membuat matriks atau tabel seperti di bawah ini. Jadi, jenis penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita oleh pekerja, berapa jumlahnya, jenis pekerjaan atau tempat kerja di mana karyawan tersebut bekerja, apa yang dikerjakan, kemungkinan penyebabnya, faktor bahaya dan risiko di tempat kerja, sehubungan dengan pekerjaannya, alat dan bahan, instalasi, lingkungan kerja dari karyawan atau pekerja tersebut, baru faktor penyebab lainnya. Nah, ini lebih kepada kondisi si pekerja, kebiasaan si pekerja yang mempengaruhi terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami. Nah, adapun tujuan dan sasaran pelayanan kesehatan kerja ini adalah memberikan bantuan kepada tenaga kerja terkait dengan pengelolaan kesehatan mereka, melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh pekerjaan termasuk juga lingkungan kerja. Tentunya pemberian pelayanan kesehatan kepada pekerja ya, berupa promosi, preventif, termasuk juga kuratif dan rehabilitatif tadi, dengan sasaran untuk menurunkan angka kesakitan di tingkat pekerja, absensi, cacat, terjadinya keluar masuk, turnover dari pekerja, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Jadi karena faktor kesehatan bisa juga Bapak Ibu kecelakaan terjadi, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jika ada kemungkinan materi yang terlewat dalam video ini, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia pada video.
Demikian, terima kasih, salam safety.